Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem perkemihan pada manusia. Tahukah kalian apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Setiap orang pastinya harus melakukan ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya adalah buang air kecil dan mengeluarkan urin. Urin terbentuk dari hasil sisa metabolisme tubuh yang diekskresikan oleh ginjal. Di dalam urin terkandung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum, yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, lemak perineal dan lemak paraneal, yang membantu meredam goncangan. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula Rennes berupa jaringan fibris berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas. Pertama, lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Kedua, lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Dalam satu ginjal mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk membentuk urin. Memiliki satu komponen vaskular dan satu komponen tubular. Bagian-bagian dari nefron terdiri dari kapsula Bowman, glomerulus, tubulus concertus proximal, ansa Henle, tubulus concertus distal, tubulus dan ductus pengumpul. Selanjutnya, organ yang berperan dalam sistem perkemihan adalah ureter, terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Lapisan luar, atau bisa disebut juga dengan jaringan ikat atau fibrosa. 2. Lapisan tengah, atau juga otot polos. Lapisan dinding ureter terdiri gerakan vertikal tics tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Organ selanjutnya adalah vesika urinari dan kandung kemih, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran sperma. Proses terbentuknya urin. 1. Filtrasi. Kedua, reabsorpsi. Ketiga, sekresi. Proses filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian, hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali.
Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contortus proximal, zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, Na+, K+, Cl-, HCO3-, dan Ca2+, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Proses augmentasi atau pengendapan. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral.